Contoh, saya itu janji tidak mau melawan suami. Sekali saya melawan suami, saya harus denda tahajud 1 bulan berturut-turut. Gitu. Contoh, ya Allah saya janji tidak lagi memfitnah orang. Sekali saya fitnah orang, saya akan ganti dengan sholat duha 7 hari berturut-turut. Clear? Dosa apa yang kita lakukan tulis. Lalu kemudian berjanji tidak mengulang lagi. Yang pertama apa? Sadar akan apa yang kita lakukan. Artinya apa? Kita tulis, kemudian kita berjanji tidak mengulang lagi, dan ganti dengan kebaikan. Jadi cara nulisnya nanti, kesalahan apa yang ibu kerjakan, ibu di sampingnya harus menuliskan ganjarannya. Contoh, kesalahan apa, ibu ganjarannya apa. Itu yang pertama. Oke, clear? Yang kedua, cara hijrah adalah ganti lingkungan kita. Baik lingkungan online maupun lingkungan offline. Oke? Baik lingkungan online maupun lingkungan offline. Jadi begini, Bu. Kalau dulu, kalau kita mau melihat karakter orang, lihat dari siapa temannya. Kan begitu ya? Kalau sekarang mau lihat orang, karakternya, lihat aja berandanya, itulah dia. Loh, Ustazah ngomong apa nih? Saya jelaskan begini, Bu. Apa yang kita lihat, 20% akan masuk ke dalam otak kita. Apa yang kita dengar, 40% akan masuk ke dalam otak kita. Apa yang kita ucapkan, 70% akan masuk ke dalam otak kita. Maka hati-hati dengan kawan. Kawan itu sangat berpengaruh kepada lingkungan kita, kepada diri kita. Kawan yang baik akan menularkan yang baik, kawan yang buruk akan menularkan yang buruk. Contoh, ibu mau pergi kajian. Udah datang ibu mau ke masjid, udah siap-siap, udah pakai baju, udah pakai gamis ibu. Datang kawan ibu, Besti, apa tuh? Saya ulang tahun nih. Terus makan bakso di rumah yuk. Enggak dong. Ada pengajian dengan ustazah. Ayolah makan bakso aja di rumahku. Nanti aja lah habis maghrib. Habis maghrib suamiku di rumah nanti. Nanti aja lah pengajian tuh. Ustazah Nela loh yang isi. Aku mau pengajian aja lah. Ustazah Nela tuh banyak di TikTok, di YouTube tuh. Ayolah kita makan aja lah ke rumahku. Ujung-ujungnya ibu pergi. Ibu tinggalkan pengajian. Itulah menularnya seorang kawan. Betul? Hati-hati, Bu. Ibu gak pengen gosip, orang ngajak, Bu. Ibu gak pengen gosip, datang orang tengok tuh. Sejak suaminya pergi banyak anak bujang depan rumahnya. Astagfirullahaladzim, iya pula ya. La ilaha illallah, iya juga loh. Gosip, Bu. Ibu gak pengen seuzon sama orang, tapi orang lain cerita ke ibu. Tengoklah tuh. Kemarin aku nengok mukanya masam ketemu kamu. Iya juga ya. Bu. Hati-hati dengan kawan, Bu. Kalau orang sering mengatakan silahkan berteman dengan banyak orang, salah, Bu. Tidak ada syariat Islam menyuruh kita berteman dengan semua orang. Kita harus pilih-pilih kawan karena iman kita nggak sanggup menopang kejahatan kawan, Bu. Saya sampaikan, burung yang ada di ranting itu hanya hidup burung yang sejenis, Bu. Di dunia ini nggak ada burung satu ranting beda-beda jenis, nggak ada. Selalu burung garuda-garuda, merpati-merpati, punai-punai. Dalam satu ranting hanya hidup satu jenis burung. Lingkungan kita gitu juga, Bu. Orang baik akan berkumpul dengan orang baik, orang zalim akan berkumpul dengan orang zalim, orang hasad akan berkumpul dengan orang hasad.
Orang yang hijrah akan berkumpul dengan hijrah, yang belum hijrah akan berkumpul dengan orang-orang yang belum hijrah. Dan ini nggak bisa nyatu, Bu. Mau gimana pun menyatukannya susah, Bu. Kan udah banyak, Bu, yang cerita ke saya. Yang belum hijrah ngomong ke saya, Nel, iya, tengoklah temanku tuh. Ngapa tuh? Semenjak dia mengaji, baru sekali 2 kali mengaji, udah sombong, gak mau lagi teman sama kita. Saya biasanya bilang tuh dengan orang yang belum hijrah tuh, bukan dia gak mau teman sama kamu, tapi kamu pun udah gak nyaman sama dia. Karena dikit-dikit dia bilang, Masya Allah, Astagfirullah. Kamu bilang apa? Terbakar aku, terbakar aku. Ngaku aja sama diri sendiri. Bukan kamu, bukan dia yang sombong. Kamu pun udah gak nyaman sama dia. Betul? Makanya ganti lingkungan dengan yang selevel. Ini bukan soal miskin kaya. Coba ya. Ini saya jelaskan ya. Burung elang, ya, burung elang. Oke. Burung elang, Bu, itu kan di langit, Bu. Itu bisa berkawan dengan burung pipit, Bu, di bumi, Bu. Tapi kalau elang dia mendekat dengan pipit, lama-lama tidak kuat juga dia. Dia perlu cari oksigen ke atas langit, kalau nggak mati dia. Pipit mau berkawan dengan elang, naik dia ke atas bisa, tapi nggak bisa lama, lama-lama jatuh juga dia. Mereka bisa berkawan tapi nggak lama. Orang yang belum hijrah dengan orang yang udah hijrah bisa kawan, tapi nggak bakal lama, karena udah beda frekuensi. Bukan karena yang udah hijrah tuh so alim, tapi memang frekuensinya beda. Oke? Ibu akui sajalah, kita selalu bilang, aku nih orang kota, tapi aku siap tinggal di desa. Gak bakal lama, Bu, seminggu sakit kepala ibu. Gaya aja. Aku nih orangnya rendah hati, walaupun orang kota saya bisa tinggal di desa. Gak bakal. Yang orang desa gitu juga, aku nih orang desa, tapi aku bisa kok tinggal di kota. Seminggu sakit kepala nengok hirup pikuk kemacetan, Bu. Akhirnya dia balik lagi ke alamnya masing-masing. Jadi saya sampaikan kepada kita semuanya bahwa orang yang hijrah hanya akan berteman dengan orang yang hijrah. Orang yang tidak hijrah akan kembali pada masanya. Maka jangan khawatir, Bu, kalau majelis taklim sepi, Bu. Tidak apa-apa. Itu seleksi alam, Bu. Yang tidak mau akan kembali dengan alamnya, yang mau akan kembali dengan alamnya. Maka orang-orang baik akan berkumpul dengan orang-orang baik. Yang buruk akan menyatu, Bu, pada masanya, Bu. Seleksi alam. Jadi kalau ibu dengar teman ibu, kok dia kayak gitu ya? Oh, ternyata dia zalim ya? Itu juga loh. Oh, sekarang dia gitu loh. Udah, memang itu alamnya. Biarkan dia dengan alamnya masing-masing. Paham? Ganti lingkungan dengan lingkungan yang lebih baik. Termasuk, Bu, ganti lingkungan HP ibu, handphone. Sekarang ibu pernah nggak HP kita itu lebih kenal diri kita dibanding kita mengenal diri kita sendiri, Bu? Ibu pernah nggak ngeliat di Google, ibu misalnya pengen beli tas murah di Google, lalu ibu ketik di Google tas murah branded, terus ibu nggak jadi beli, nggak mau aku beli, nanti mubazir kata Ustazah Nela, ibu tutup tuh Google. Besok ibu buka Facebook, itu lagi, Bu, isinya, Bu. Betul? Ibu buka Instagram, muncul lagi tas itu, Bu. Sehingga memaksa ibu untuk membelinya, Bu. Artinya apa? Apa yang kita lihat di sosial media
Dan kita lihat lama-lama itu sosial media akan menangkap itu adalah keinginan kita. Maka kalau kita lihat sesuatu yang baik di sosial media, maka kita mesti like, comment. Ketika kita like, comment, simpan, kita akan memberikan sinyal pada platform itu bahwa kita suka dengan konten ini. Kalau ibu suka nengok konten joget-joget, besoknya joget-joget lagi bu yang masuk bu. Kalau ibu suka nengok konten agama, besoknya lagi akan itu bu yang muncul bu. Jadi kalau mau lihat siapa suami ibu, tengok berandanya bu. Jangan-jangan ada akun teman ibu di situ. Nah, kan gitu kan? Lihat orang sekarang cukup lihat berandanya aja. Jika di berandanya itu ada belanjaan baju, sepatu, berarti itu yang sering dia buka. Asik belanja aja orangnya. Jika di berandanya itu ada orang joget-joget, bola bale, bola bale itu, itulah yang ditengok terus. Jika di berandanya itu ada ceramah-ceramah, itulah yang sering dilihatnya itu. Karena algoritma akan mengenalkan dan menunjukkan siapa kita. Kalau isinya adalah gosip artis, berarti ya artis lah tuh yang sering dia tengok. Dan hati-hati, apa yang kita lihat di sosial media, apa yang kita dengarkan itu akan mempengaruhi proses hijrah kita. Pasti. Bagaimana ceritanya kita mau hijrah yang kita dengar gosip artis? Bagaimana ceritanya kita mau hijrah yang kita dengar berita-berita viral? Gak bisa. Clear? Yang pertama apa tadi? Sadari kita salah. Yang kedua, ganti lingkungan dengan lingkungan yang lebih baik. Lingkungan mesti ganti. Keep moving. Tidak perlu takut kehilangan orang. Karena dalam dunia ini tidak perlu terlalu takut kehilangan orang-orang yang ada dalam hidup kita. Karena setiap orang ada masanya masing-masing dan setiap masa ada orangnya masing-masing. Jadi teman dengan orang yang baik-baik saja. Kalau kita nggak kuat mengajak orang itu kepada kebaikan, oke? Ini dah baru ditinggal teman sedikit nangis 7 hari 7 malam, nggak mandi-mandi 3 hari. Nomor 3 terakhir sebelum kita masuk tentang cara ciri orang yang berhijrah. Terakhir adalah cara supaya kita bisa taubat, kita bisa hijrah dengan ke arah yang lebih baik. Selain yang tadi saya sebutkan, selanjutnya adalah memang harus ganti waktu kita. Ganti waktu bu. Kalau dari habis duha sampai jam 12 kita ngangu-ngangu ngalai-ngalai, ganti bu dengan zikir pagi. Kalau habis asar, biasanya setiap habis asar kita main volley terus, lomba ikut karaoke terus, ganti dengan zikir petang. Harus ganti waktunya menjadi waktu yang lebih baik. Gak bisa enggak. Kalau saya tengok usia ibu ini udah tahajud menjelang subuh, udah lama lagi nih, berubah lagi. Udahlah berjoget-joget tuh lagi. Oke. Nah, foto bolehlah berfoto, jangan keluar lidah tuh lagi. Oke. Nah ini dia. Selanjutnya yang kedua, poin yang kedua, apa ciri-ciri orang yang hijrah? Ciri-ciri orang yang hijrah. Oke. Yang pertama, ciri-ciri orang hijrah. Yang pertama, dia mulai takut berbuat dosa. Misalnya nih bu, dia ingin sabar. Ketika dizolimin, dia sabar, dia tahan. Dizolimin lagi, dia sabar, dia tahan. Karena dia takut itu dosa. Dizolimin lagi sama suami, dia sabar, dia tahan. Itu ciri-ciri orang hijrah. Walaupun setelah 2 bulan dilepas juga. Aku nih udah 2 bulan sabar ya. Kata Ustazah Nela, sabar itu wajib. Jadi saya sabar ya. Tapi makin saya sabar, makin kurang ajar kok bang. Udah 2 bulan aku tahan bang. Nah, berarti sabarnya hilang. Sekarang saya tanya, sabar itu ada batasnya nggak? Hello, sabar itu ada batasnya nggak? Batas sabar adalah batas keimanan. Sejauh mana dia sabar, itulah keimanan dia. Contoh, ibu zolimin saya, sabar.
Ibu zolimin lagi, saya diam sabar. Zolimin lagi, diam sabar. Setelah 1 bulan saya kejar juga ibu. Wah ibu, mentang-mentang didiamkan makin naik. Kau ini udah 1 bulan aku sabar ya. Kau gini kan aku, kau jatuhkan harga diriku, kau gini kan aku. Sekarang aku gak tahan ya, tengok ya aku balas kau ya. Berarti imannya cuma sebulan. Jadi sebenarnya untuk sabar itu cuma bisa, sabar itu hanya menahan saja bu. Menahan untuk tidak menguap, untuk mengungkapkan segala kekesalan. Tidak setiap kekesalan harus diungkapkan. Tidak setiap sakit hati harus diutarakan. Tidak setiap kesedihan harus dicurhatkan. Tidak setiap kebahagiaan harus ditularkan. Tidak, tahan saja. Sabar dalam kezoliman hanya cukup menahan saja. Ingat, Imam Syafi'i pernah berkata, orang beriman itu adalah orang yang mampu membalas sebuah keburukan. Ada orang zalim sama dia, dia mampu balas. Siapa yang tidak bisa membalas keburukan? Bisa. Biar saya pun bisa saya membalas keburukan itu. Cuman orang beriman memilih untuk menahannya, walaupun dia mampu untuk membalasnya. Hanya menahan saja. Ibu, kok gitu nengoknya? Orang beriman itu adalah orang yang menghindari perdebatan. Sekalipun dia tahu dia benar. Ini kalau dia ngomong nih, orang pasti hancur ini. Kalau dia ngomong ini, dia pasti menang ini. Kita yakin kita benar. Ketika berdebat, kita pengen ngomong bahwa ini kebenaran. Tapi ini dalam kondisi berdebat, lebih baik kita hindari, maka tempat kita di surga. Orang yang berdebat tahu dia bakal menang dalam debat, tapi dia menghindarinya, tempatnya di surga. Iya, dibangunkan Allah tempat di surga. Maka jangan macam-macam dengan kesabaran dan sekedar menahan. Oke, clear? Dia mulai takut berbuat dosa. Yang kedua, dia mulai gemar berbuat kebaikan. Dia mulai suka ibadah, dia mulai suka sholat, dia mulai suka bangun malam. Yang ketiga, ciri orang yang hijrah, dia mulai takut ibadahnya nggak diterima. Makanya biasanya orang-orang yang hijrah itu akan muncul pertanyaan di dalam hatinya. Saya kalau keputihan itu sah nggak ya sholat? Saya kalau udah sholat, terus saya kalau puasa marah-marah batal nggak ya? Saya kalau ketiduran lalu kemudian mau sholat perlu wudhu lagi nggak ya? Dia ragu, dia was-was ibadahnya diterima atau enggak. Ini sebenarnya ciri orang yang dapat hidayah. Oke? Yang ketiga, dia mulai suka berbuat ibadah. Dan yang keempat, dia mulai rajin menuntut ilmu agama. Ini penting. Ibu-ibu, ada dalil hal yastawil ladina ya'lamuna ma la ta'lamun. Tak mungkin sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Hadir ibu, saya pengen sampaikan begini kepada jamaah online dan offline semua nih. Saya sering sampaikan begini. Bersyukurlah menjadi bagian dari orang-orang yang suka belajar agama. Karena tidak semua orang suka dengan ceramah-ceramah agama. Tak semua orang suka dengan dalil-dalil. Tak semua orang suka dengan diceramahi. Enggak semua orang suka dinasehati. Enggak semua orang suka dengan ceramah-ceramah, apalagi marah-marah ustaz-ustazahnya. Tidak semuanya suka. Jika kita menjadi bagian dari orang yang suka dengan ceramah agama, suka dengan ilmu pengetahuan, maka bersyukurlah bu. Nggak semua orang diberikan anugerah cinta kepada ilmu pengetahuan. Ibu-ibu, kondisi ibu hari ini adalah kondisi yang orang lain banyak inginkan bu. Berapa banyak orang-orang di usia 40, 50, 60, 70 seperti ibu-ibu ini yang ingin pergi pengajian tapi nggak bisa. Karena dia harus jualan di kedai, dia harus jualan cabai di pasar, nggak bisa. Hari tua yang sedang ibu kerjakan sekarang adalah hari tua yang orang lain inginkan.
Yang bangun tidur sholat subuh, iktikaf sampai syuruk, lalu dia masak sarapan, sholat duha, pergi ke pasar, lalu kemudian masak untuk makan siang, sholat zuhur, lalu siang tidur, asar pergi ke masjid, habis asar olahraga sebentar, ngeteh, maghrib sampai isya nggak pulang, habis isya kita tidur, tengah malam bangun tahajud, udah nggak ada lagi kerjaan, anak-anak udah dewasa. Itu tua yang diinginkan oleh banyak orang. Jadi keadaan kita sekarang adalah keadaan yang orang inginkan, Bu. Maka banyaklah bersyukur. Cara bersyukurnya gimana, Ustazah? Kalau keadaan saya ini adalah keadaan yang orang lain inginkan, belajar baik-baik. Kita bisa majelis taklim, kita belajar baik-baik. Kita bisa hadir dalam pengajian, kita belajar baik-baik. Sama dengan saya. Apakah saya tidak capek dakwah? Saya dakwah, juga saya bekerja. Banyak yang saya urusin. Apakah saya tidak capek? Capek. Tapi saya senang melakukannya. Ada nggak masa di mana saya futur, saya lelah? Ada, walaupun sekali-sekali. Tapi apa yang saya pikirkan? Kondisi saya sekarang, keadaan saya sekarang adalah keadaan yang orang lain inginkan. Masa saya tidak bersyukur? Banyak orang ingin seperti saya, tapi orang lain tidak mendapatkan. Saya mensyukuri itu, sehingga saya memaksimalkannya, bersyukur dengan memaksimalkannya, dan betul-betul serius dengan apa yang saya kerjakan. Loh, kenapa saya harus malas? Karena kondisi sekarang adalah kondisi yang kemarin kita impikan. Maka tadi pagi ada yang nanya, Ustazah saya malas kerja. Lah kenapa malas kerja? Ya, saya malas kerja di perusahaan A. Kenapa harus malas kerja? Bukankah itu mimpi kita yang dulu? Terus setelah kita dapat kita malas, ya nggak cocok. Kondisi kita sekarang adalah impian kita di masa lalu. Maka baik-baiklah, maksimal. Jadi ibu-ibu rajin-rajinlah datang dalam majelis ilmu. Rajin-rajin belajar agama. Siapapun ustadznya datang aja lah. Ustazah saya tidak ngerti ceramah ustadz, datang aja. Kita nggak tahu dari lisan ustadz yang mana kita mendapatkan hidayah. Semua guru bagus, semua ustadz-ustazah bagus. Tugas kita belajar dengan mereka, ihtiram, hormati mereka. Itu aja. Oke, nah kita nggak tahu nih. Entah kita nggak ngerti ceramah-ceramahnya, lalu tahu-tahu dia ngomong sesuatu. Ibu-ibu, hati-hati. Kematian itu pasti. Tuh teringat mati, dapat hidayah. Kan kita nggak tahu. Iya kan? Nah jadi unzur maqala wala tanzur man qala. Ya. Nah jadi lihat apa yang dibicarakan, jangan lihat orangnya. Ihtiram kepada mereka, belajar baik-baik, ambil berkah dari guru-guru kita yang datang ke masjid ini. Itu menjadi satu momentum kita untuk lebih baik. Ingat, baik itu bukan untuk orang, baik itu untuk diri kita. Sehingga kita kalau kita udah hijrah, tenang. Orang-orang beriman tuh tenang. Dia gak takut akan masa depan karena dia tahu Allah tidak akan zalim sama dia. Dia gak pernah gusar dengan masa lalu karena dia tahu Allah Maha Pengampun semua dosa. Dia gak pernah risau dengan kondisi sekarang karena dia tahu kondisi sekarang ini pasti lebih baik Allah sediakan dibanding yang lalu. Tapi kalau kita tidak belajar agama, ya Allah, belum terjadi kita udah risau. Belum diceritakan orang udah merasa dizolimi. Belum apa-apa udah tersinggung. Belum ngapa-ngapain udah dendam. Repot kali hidup kayak gitu. Saya dengerinnya aja pusing gitu ya. Apalagi memilih hidup kayak gitu. Nah, kalau orang beriman kan enak. Masa depan dia takut tapi dia usahakan. Dia serahkan sama Allah. Masa lalu dia abaikan. Dia tahu Allah Maha Pengampun. Udah, gitu aja. Kalau udah ada orang yang membenci, dia juga biasa-biasa aja. Karena dia gak butuh dicintai oleh banyak orang. Dia fokus dengan orang-orang yang menyukai dan tidak fokus dengan para pembencinya. Karena dia menggantung harapannya pada Allah. Udah, gimana ndak bahagia orang kayak gitu. Maka sebagai penutup, hati-hati dengan orang yang hidupnya berkah. Hati-hati dengan orang yang hidupnya berkah. Orang yang hidupnya berkah, dia tidak butuh lagi validasi dari siapapun. Dia bisa bahagia walaupun dalam sendiri. Kalau orang benci sama dia tenang aja. Kenapa? Karena dia tidak perlu dicintai oleh banyak orang. Kalau orang banyak mencintai dia gak akan sombong. Kenapa? Karena sebenarnya itu cuma bonus. Yang paling penting adalah bagaimana cinta Allah kepada dirinya.
Jangan coba sakiti orang yang hidupnya berkah, nggak akan efek. Karena dia tenang. Dia tenang, dan ketenangan ini dicari. Ini orang ngeri nih. Ini orang kalau dia udah ngerasa nggak cocok dengan orang lain yang mengantarkannya kepada keburukan, dia cut off, dia tinggalin aja udah. Karena dia nggak butuh siapa-siapa. Yang penting bagaimana validasi dia di mata Allah Azza wa Jalla. Semoga itu kita semua. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut, najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam, minkas salam, wa ilaika ya'udus salam. Fa'ina rabbana bis salam, wa dakhalnal jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal.